Shalom, selamat pagi saudara. Apa kabar kita hari ini? Doa saya semoga kita dalam damai sejahtera Allah. Kita berjumpa saudara dalam renungan harian Toraya, edisi Kamis 22 April 2021. Firman Tuhan akan menyapa kita dalam satu tema, percayalah dan memberitakanlah. Kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarnya. Terima kasih Tuhan, hari yang baru, pemberian dari Allah sendiri. Kami akan membaca firman-Mu, mendengarnya, dan kami mau mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati sekalian kami yang akan menerimanya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan terdapat dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Saudara, kebanyakan orang barulah menjadi percaya apabila melihat secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi, ketimbang mendengar dari orang lain mengenai hal tersebut. Jika mendengar dari orang lain, maka kita akan bertanya, sungguhkah hal itu benar-benar terjadi? Bahkan kita ragu dengan berita yang disampaikan oleh seseorang yang akhirnya kita tidak percaya dengan hal tersebut, walaupun pada akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Sikap tidak percaya atas berita yang disampaikan oleh seseorang juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika para murid-murid mendengar tentang kebangkitan Yesus,
yang disampaikan Maria Magdalena dan 2 orang yang sedang melakukan perjalanan keluar kota. Mereka tidak percaya dengan berita tersebut. Saudara, para murid memang tidak melihat secara langsung Yesus yang telah bangkit itu. Namun jika kita melihat kedekatan dan kebersamaan murid dengan Yesus, harusnya para murid percaya dengan berita kebangkitan itu. Sebelumnya Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia akan mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga. Namun karena ketidakpercayaan mereka, sehingga Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menegur kedegilan hati mereka. Setelah itu Yesus mendorong mereka untuk menjalankan misi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang hidup di masa kini, memang kita tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Kristus. Namun oleh karena iman, kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan Ia sudah bangkit. Karena itu, tugas memberitakan Injil tidak hanya menjadi tugas para murid Yesus pada masa itu, tetapi menjadi tugas kita untuk terus mewartakan kabar sukacita itu. Yesus telah bangkit. Percayalah saudara, dan beritakanlah. Mari kita berdoa. Luar biasa firman-Mu Tuhan, yang terus mengingatkan kami untuk percaya bahwa peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan karena itu kami tidak akan pernah ragu lagi. Kami tidak akan pernah sangsi. Dan karena itu kami akan terus memberitakannya sebagaimana yang Engkau telah titahkan dan percayakan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau menjalani serangkaian aktivitas kami. Tetapi kami mohon kepadamu, mampukan kami, berikan kami kekuatan, kesehatan yang baik. Beri kami hikmat untuk menentukan apa yang harus kami lakukan. Dan ketika kami melakukannya, benar-benar melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami percayakan semua aktivitas kami dalam kekuasaan Allah. Bahkan terlebih ketika kami berkarya, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berkarya tanpa menghasilkan. Karena itu Bapa, berkati karya juang kami sepanjang hari ini. Berkati mereka yang berduka, yang sakit, dan juga dalam berbagai pergumulan kehidupannya. Sempurnakan sukacita anak-anak Tuhan hari ini yang bersyukur dalam berbagai hal, yang mensukacitakan kehidupan mereka. Bimbing hidup kami Bapa, dan ampuni dosa kami. Ya akan kami menjalani hari ini, dan dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, demikian renungan harian kita saat ini. Selamat melanjutkan rencana-rencana kehidupan, aktivitas, tanggung jawab dan pelayanan. Yakinlah Tuhan memberkati saudara.